Kali ini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi fase biofarmasetika atau farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Yang pertama ada pendahuluan. Obat adalah suatu zat yang dapat bereaksi dengan tubuh dengan menimbulkan efek. Obat yang masuk ke dalam tubuh sebelum memberikan efek akan mengalami berbagai proses atau tahapan. Proses obat di dalam tubuh ada 3. Yang pertama yaitu biofarmasetika atau farmasetik. Yang kedua farmakokinetik, dan yang ketiga farmakodinamik. Fase yang pertama yaitu fase biofarmasetika atau farmasetik, merupakan ilmu yang menyangkut penyediaan preparat meliputi bentuk sediaan seperti sirup, tablet, dan lain-lain. Keterlarutan, misalnya beberapa menit obat larut dalam saluran cerna. Kemudian takaran, pengemasan, dan kestabilan. Kemudian pada fase biofarmasetik atau farmasetika sediaan oral, pada tablet dan kapsul, disintegrasi dan deagregasi. Kemudian pulveris dan suspensio, disolusi, dan suspensio dan solutio, absorpsi. Bahan tersebut termasuk ketersediaan farmasetik yang siap diabsorpsi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi fase biofarmasetika atau farmasetik ada 4. Yang pertama, sifat kimia fisika obat. Yang kedua, macam bentuk sediaan obat atau PSO, meliputi solusio, suspensi, pulveris, kapsul, dan tablet. Yang ketiga, formulasi sediaan, yaitu macam bahan tambahan yang digunakan seperti bahan pembawa, pengisi, pelarut, pelicin, perekat, penstabil, dan lain-lain. Dan yang keempat, metode atau proses fabrikasi, merupakan metode yang digunakan dalam proses sediaan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase farmakokinetik, merupakan fase yang dialami obat dalam tubuh sebelum memberikan efek atau bagaimana tubuh memperlakukan obat yang masuk ke dalamnya. Fase tersebut meliputi absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Fase-fase tersebut berjalan simultan dari masuk sampai keluar dari tubuh. Arti sempit farmakokinetik merupakan perubahan konsentrasi obat dan metabolismenya dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Selanjutnya, pada fase farmakokinetik yang pertama ada absorpsi obat. Mekanisme absorpsi ada 3. Yang pertama difusi, yaitu proses yang paling sederhana dapat meliputi membran menembus pori. Difusi pasif tidak memerlukan bantuan dan difusi aktif memerlukan bantuan atau fasilisator. Yang kedua, transport aktif, yaitu ada senyawa dalam tubuh berupa ATP atau adenin trifosfat yang dapat menangkap obat tertentu ke dalam sel. Yang ketiga, pinositosis atau gerakan absorpsi seperti gerakan amoeba. Kemudian rute absorpsi meliputi kulit untuk bentuk sediaan salep, krim, dan solution, selaput membran di daerah nasal, sublingual, bukal, konjuktiva, vagina, rektal, dan lain-lain. Kemudian oral untuk sediaan tablet dan kapsul. Inhalasi atau saluran pernafasan untuk sediaan Ventolin. Injeksi melalui IM, SC, dan ID. Kemudian faktor yang mempengaruhi absorpsi antara lain jumlah atau banyaknya vaskularisasi, tebal atau tipisnya jaringan interstitial, pori-pori, besar atau kecilnya partikel obat, kelarutan dalam air, pH, sifat partikel, terionisasi atau tidak, jumlah partikel dan lamanya terpapar partikel, aktivitas karier atau fasilitas obat, dan luas permukaan yang terpapar. Selanjutnya, pada fase farmakokinetik yang kedua ada distribusi obat. Distribusi obat ke seluruh tubuh ditentukan kelarutan dalam air, kelarutan dalam lemak, ikatan dengan substansi ekstrasel, serapan cairan intrasel.
Itu semua tergantung pada pH plasma. Obat yang mudah melewati membran mukosa akan mudah tersebar ke cairan tubuh melalui ekstrasel dan intrasel. Obat yang sulit melewati membran mukosa penyebaran terbatas pada cairan ekstrasel. Beberapa obat mengalami kumulatif selektif pada organ atau jaringan, yaitu protein plasma atau albumin dan lemak. Selanjutnya pada fase farmakokinetik, biotransformasi atau metabolisme obat merupakan reaksi biokimia dengan melibatkan enzim mikrosomal sebagai katalisator, suatu proses enzimatis yang merubah molekul obat menjadi lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Mekanismenya ada dua. Fase yang pertama yaitu molekul obat berkonjugasi dengan substrat endogen memerlukan energi. Kemudian fase yang kedua yaitu molekul obat mengalami reduksi, oksidasi atau hidrolisa. Selanjutnya pada fase farmakokinetik yang keempat ada ekskresi. Obat diekskresikan dapat dalam bentuk metabolit atau hasil transformasi atau molekul asli. Ekskresi obat dan metabolitnya yaitu aktivitas dan kehadiran zat aktif berakhir. Tempat ekskresi meliputi ginjal secara umum bersama urin, paru, kulit bersama keringat, empedu dikeluarkan bersama feses dan air susu. Selanjutnya ada fase yang terakhir yaitu fase farmakodinamik. Fase di mana obat berinteraksi dengan tubuh atau reseptor akan timbul efek bila kadar obat dan waktu kontak untuk berinteraksi cukup memadai. Mekanisme interaksi obat reseptor ada 4. Yang pertama secara fisika, secara kimia dengan proses metabolisme, dan secara kompetisi atau saingan. Reseptor adalah komponen sel atau organisme dalam jaringan atau organ tubuh, sel makromolekul atau enzim yang dapat berinteraksi dengan obat dan memulai kejadian biokimia yang menimbulkan efek. Mekanisme kerja obat yang pertama yaitu secara fisika. Cara mengubah suasana osmotik bersifat absorben sebagai barier pada membran mukosa dan mengganggu transport normal oksigen dan zat gizi. Contoh anestetika yang mudah menguap dan laksansia dan diuretik osmotik. Sedangkan cara yang kedua yaitu secara kimia. Reaksi basa dan asam, contoh antasida ditambah asam lambung, membentuk ikatan kimia khusus yang tidak toksik, contohnya dimercaprol atau PAL, EDTA, dan penisilamin. Kemudian mekanisme kerja obat yang ketiga yaitu dengan proses metabolisme, mengganggu atau mempengaruhi metabolisme tubuh atau mikroorganisme. Yang pertama antibiotika, mengganggu pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein, metabolisme asam nukleat. Yang kedua antimitotika, yaitu mencegah pembelahan inti sel. Dan yang ketiga diuretika, yaitu meningkatkan proses filtrasi glomerulus. Mekanisme yang keempat yaitu secara kompetisi dengan reseptor. O direaksikan dengan R menjadi OR atau efek. R yaitu sebagai reseptor atau sel penerima spesifik. Reaksi obat sama dengan prinsip kunci atau anak kunci. Prinsip reaksi seperti antara yaitu hormon endogen sebagai anak kunci dengan reseptor makromolekul sel membran jaringan. Kemudian terjadi interaksi atau efek fisiologis.